Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun, asatidah, para ujaj, para sepuh bini sepuh yang kami hormati, para bapak, saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Jannah Ambar Regency yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan petang ini, mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama juga Allah jaga kita dari segala hal-hal yang buruk, dari wabah penyakit dan dari malapetaka. Dan semoga kita semua senantiasa istiqamah dalam melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dengan Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Jannah rahimakumullah. 2 pertemuan berturut-turut kita sudah membahas tentang hati. 2 pertemuan terdahulu membahas macam-macam hati. Bulan lalu atau pertemuan terakhir kita membahas apa saja yang menjadi penyebab rusaknya hati dan timbulnya penyakit hati. Ketika hati kita sudah terjaga dari aneka macam penyakit hati dan terhindar dari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit hati, maka yang harus kita lakukan adalah merawatnya, maintenance. Ketika kita punya sesuatu berupa perangkat teknologi ataupun perangkat rumah tangga, tools, itu semua butuh perawatan. Bapak beli kendaraan, motor atau mobil, maka harus dirawat, maintenance. Ada biaya perawatan. Begitupun hati kita. Sebelum terjadi dan datangnya penyakit, maka harus kita rawat. Tidak bisa kita itu menunggu hati kita tersumbat dan terdapat penyakit. Kita saja kalau ada tanaman atau seorang petani menanam, maka tidak hanya dia menanam, tapi apa yang dilakukan? Merawatnya. Maka dalam kesempatan ini, pertemuan ini kita akan membahas dengan tajuk atau tema merawat hati dari aneka penyakit. Tentu yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit yang bersifat batiniah, penyakit yang sifatnya adalah tidak kasat mata. Kalau seorang dokter ingin mengetahui seseorang itu sakit atau tidak, bagaimana cara mendeteksinya? Maka akan ditelusuri dulu. Bapak makan ini tidak? Terakhir makan apa? Kalau dari tekanan darah, dari temperatur atau suhu badan, kemudian dari fisik lainnya kelihatan pucat mukanya, matanya merah, ditanya lagi, terakhir berobat kapan dan sebagainya, maka dokter bisa mengetahui. Sehebat apapun, sepintar apapun, dokter pasti akan tanya dulu. Maka kita pun harus bisa melakukan tindakan preventif, pencegahan sebelum timbulnya penyakit-penyakit yang sebab-sebabnya tadi ketahuan. Apa tindakan preventif dan apa yang harus kita lakukan dalam merawat, menata hati? Kalau ada seorang pendakwah bilang manajemen kalbu, ada lagi tasawuf, ada lagi tazkiyatun nafs. Maka kita jaga, rawat pertama dengan mempertahankan, menjaga keimanan kita. 1, jaga iman. Sebab iman itu adalah satu kesatuan dari 3 hal. Apa itu? Tasdikun bil qalbi. Kedua, wa iqrarun bil lisan. Ketiga, wa amalun bil arkan. Ini integrasi. Satu kesatuan, tidak bisa terpisah, mesti terpadu. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. 2, iqrarun bil lisan, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiganya wa amalun bil arkan, ay bil jawari, menjalankan dengan seluruh anggota tubuh. Ini sangat basic, mendasar sekali. Orang saja Pak,
Kalau ingin agar seorang muslim pindah dari agamanya, itu tidak langsung dicerabut akarnya. Kalau rumah mau dirobohkan, tidak langsung pondasinya dicabut, tidak demikian, tapi perlahan-lahan. Dari 3 kesatuan tadi, amalun bil arkan, amalnya dulu dikurangi. Yang tadinya suka ke masjid, yang tadinya suka tepat dalam melaksanakan sholat, yang tadinya suka berjamaah, dikurangi dulu. Dengan cara apa? Semangat beramalnya dikurangi, digoda, baik oleh nafsunya ataupun oleh setan. Sama halnya kalau kita mau merobohkan bangunan, diambil dulu yang kecil-kecilnya, dipretelin dulu gentengnya, kemudian kalau bisa kusennya kita manfaatkan lagi, kita pelan-pelan, baru kalau sudah selesai pondasinya. Begitupun dengan pohon, rantingnya, dahannya, cabangnya, batangnya, sampai kemudian ke akar-akarnya. Kadangkala yang sulit itu akar. Maka yang pertama ini, untuk merawat hati kita adalah jaga iman. Imannya pertahankan. Bagaimana menjaga iman? Ada riwayat yang mengatakan begini: al-imanu yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah sebab ketaatan. Kalau kita sedang hadir di majelis ilmu, kalau kita sedang ikut sholat berjamaah, kalau kita sedang ikut dzikiran, atau bahkan kita hadir dalam takziah, kita takziah itu apa bahasa kitanya? Melayat bahasa kitanya, ya, bahasa sehari kita melayat kepada orang meninggal, lalu melihat orang yang sudah meninggal, atau bahkan kita hadir dalam prosesi penguburan, pemakaman, maka keimanan kita naik, yazidu, bertambah. Aduh, saya akan seperti itu. Karena kata baginda Nabi, kafabil mauti wa idhon, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Nasihat itu ada yang berbicara, ada yang tidak berbicara. Mungkin di antara yang berbicara mubalil, atau seperti yang hari ini saya sampaikan, saya sebagai penyaji pengajian, ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada ulama, apapun itu namanya, beliau bertutur menyampaikan. Ada lagi yang tidak bicara, contohnya itu tadi, kita hadir ke orang yang meninggal dan kita bertakziah kepadanya, naik, aduh, jadi ingat sama mati gitu. Wayan kusubil maksi, berkurang itu kualitas keimanan. Sebab apa? Maksiat. Orang durhaka, maksiat itu artinya durhaka. Orang durhaka kepada Allah, maka dia akan berkurang keimanannya. Kalau dia kuat keimanannya, dia kenceng, dia nambah keimanan, nggak mungkin dia maksiat. Ada orang yang durhaka, contoh maaf, berbuat zina. Kalau dia takut sama Allah, kalau dia ingat kepada Allah, dia nggak akan melakukan itu. Kalau ada orang berkata, saya tahu Allah mau melihat, tapi tetap melakukan zina, berarti dia dosa. Ibarat kata, saya tahu bapak saya ngeliatin kalau saya ini ngambil uang miliknya, berarti kan dia tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun kepada orang tua. Bagaimana kita kepada Allah? Pada Allah Maha melihat. Kalau keimanannya dipertahankan, dijaga dengan baik, maka hati itu akan terjaga. Kenapa? Karena sepaket dengan keimanan adalah sikap muraqabah. Ini pernah kita bahas, muraqabah. Bisa di searching di YouTube saya. Bahasan ini pernah kita bahas. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini sepaket dengan iman. Kalau orang beriman, dia akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, kita juga diawasi oleh Allah Ta'ala.
mau sombong, ingat Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena lillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Semuanya milik Allah, langit dan bumi, apa saja langit dan ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan atau kamu menyamarkan alias menyembunyikan, yuhasibkum billah, kalian akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Berarti kalau diperhitungkan, dinilai di akhirat, dari dunia Allah udah tahu. Iya tahu. Dompet lagi cekak, lagi bokeh, tiba-tiba ada orang bawa ngasih makanan atau ngasih uang. Kadang kita berkata begini, ya Allah, Allah tahu amat ya kalau kita lagi butuh uang. Bukan tahu amat, emang Allah Maha tahu. Wallahu alimum bima ta'mal. Allah Maha mengetahui. Jadi iman, satu, rawat hati kita dengan cara iman, karena satu kesatuan dari tiga hal. Yang kedua, setelah imannya terjaga dengan baik, maka yaitu jaga, rawat dengan ikhlas, tulus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada kata mukhlis, ada kata mukhlas. Makanya ada nama orang mukhlis, ada mukhlas. Umumnya kita dengar namanya mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah mukhlis, ya. Mukhlis itu berdasarkan ayat 5 surah Al-Bayyinah tadi, wa ma umiru, dan tidaklah kami diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya, melainkan mereka, ya, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, ya, dengan ikhlas dalam beragama kepada Allah. Mukhlis itu mukhlis. Ada lagi mukhlas. Apa itu mukhlas? Orang yang berusaha, orang yang tanpa berusaha tapi sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk ikhlas. Jadi ada mukhlas, ada mukhlis. Kalau mukhlas itu contoh siapa? Para nabi, para rasul. Beliau-beliau itu dianugerahkan ikhlas, sehingga ikhlasnya itu bukan kaleng-kaleng lagi, tapi memang sudah benar ikhlas. Dan dari awal sudah terjaga keikhlasannya, karena memang ikhlas yang diberikan, ikhlasnya itu adalah ikhlas yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau level kita baru level berusaha meraih ikhlas, yang mana kalau level mukhlis itu kadangkala down lagi, up lagi, down lagi, up lagi. Nggak apa-apa, di situ butuh proses. Di mana Allah Ta'ala juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini diajarkan dengan ucapan begini, kul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 162. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, apa mahyaya? Hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini berarti kalaupun kita belum bisa menjadi mukhlas, karena mukhlas itu anugerah dari Allah, walaupun baru bisa ikhtiar menjadi mukhlis, tapi Allah udah ngajarin ke kita.
Kalau ada kata kul, itu adalah Allah ingin agar kita mengikuti apa kata Allah. Kul, katakan. Berarti Allah membimbing. Katakanlah. Begitu pula kita dalam sholat, salah satu redaksi doa iftitah atau istiftah ada kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman dan sebagainya. Baru ada kata inna sholati. Kalau kita mengatakan itu sama dengan kita sedang, kalau dalam bahasa sederhana, bahasa Arab ada mantra-mantra. Mantra-mantra itu sebenarnya apa? Untuk meyakinkan bahwa kita bisa melakukan itu. Orang Sunda, orang tua kita terdahulu ada istilah jang jawokan. Naon jang jawokan teh? Ada jang jawokan. Iya. Mantra. Nah, tapi mantranya mantra macam-macam lah. Dung nanti istilahnya ya, anak indung gerak bisa ka Bandung gerak bisa dan sebagainya. Tapi intinya sebenarnya doa ya, mantra selama positif. Kita juga ada kata ruqyah. Ruqyah itu kan artinya mantra, tapi mantra yang positif. Begitupun ketika kita baca inna sholati, kita mensugesti dalam diri kita sesungguhnya sholatku. Berarti kita harus menetapkan dalam hati, berazam, bertekad, sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Kita diajarkan oleh Allah untuk mengatakan itu ikhlas. Ya, ada mukhlis, ada mukhlas. Nggak apa-apa, nggak mukhlas juga. Yang penting kita terus berikhtiar untuk bisa ikhlas. Ikhlas itu gambarannya seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas, tapi dijuluki namanya surat Al-Ikhlas. Begitu pula kita kalau berupaya ikhlas, nggak perlu disebut-sebut, nggak perlu diungkap-ungkap. Cukup Allah saja yang tahu. Ketika ada orang bertanya, Anda ikhlas atau tidak? Biarkan urusan ikhlas hanya antara kita dengan Allah. Namun ada saja kalau orang tidak ikhlas itu akan tercitrakan. Kenapa? Hati akan terbaca lagi oleh hati. Namun bukan tugas kita untuk menghukumi seseorang ikhlas atau tidak. Nanti jatuhnya adalah biarkan saja. Kalau dia tidak ikhlas, urusannya dengan Allah. Allah kok yang Maha tahu. Bukan tugas kita untuk menilai. Kadangkala kalau orang lain salah, kita menjadi orang seperti seorang jaksa. Tapi ketika kita salah, kadangkala kita bertindak sebagai pengacara. Apa maksudnya? Ngebelain diri sendiri. Oh enggak, saya enggak begitu. Biarlah ada Allah yang Maha tahu. Tuh, yang kedua, merawat hati agar apa tadi? Agar terjaga dari aneka macam penyakit dengan ikhlas. Kalau kita sudah punya vaksin, ya, namanya ikhlas. Kalau vaksin kan biasanya kontra dari apa? Kalau ini namanya vaksin ikhlas, obat ikhlas untuk mengkanter apa? Mengkanter orang yang riya, mengkanter sikap sombong. Orang kalau sombong itu nggak ikhlas, Pak. Kalau Bapak dimanapun posisinya, atau ada orang saya mah cuma OB, nggak disebut-sebut, biarin. Kita punya vaksin anti sombong namanya ikhlas. Kalau ikhlas, orang dimanapun posisinya, meskipun ada di jalur ataupun di level, di posisi paling bawah, walaupun hanya sebagai tukang bersih-bersih, tukang nyapu, jangan anggap enteng, jangan anggap hina. Justru kalau tidak ada beliau-beliau tersebut, komplek kita nggak bersih, tidak terjaga dengan rapi. Tidak ada ART, tidak ada OB. Kalau kantor nggak ada OB, siapa yang mau menyediakan makanan, minuman ataupun ikut bantu bersih kita? Di rumah seorang ibu tidak ada ART, padahal dia
sibuk ngurusin anak, siapa yang akan membantu urusan rumah tangganya? Jadi jangan merasa saya nggak dihargai, akhirnya rendah diri. Kalau kepada sesama manusia rendah hati, tawadhu. Kalau kepada Allah al-khudu', yakni rendah diri. Kalau kita kepada manusia rendah hati, jangan rendah diri. Kalau rendah diri yang ada kita ini selalu merasa hina di depan orang. Tidak. Kalau kita tawadhu bukan merasa hina, bukan, tapi dalam rangka bahwa kita ini menghormati orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada sombong divaksin dengan vaksin namanya ikhlas, dia nggak akan sombong. Mentang-mentang dianya dinaik-naikkan, enggak. Saya ikhlas beramal, nggak perlu disebut. Pak, mau ikut urunan nggak? Ini ada kegiatan bersih-bersih, butuh untuk ngasih makan orang yang bersih-bersih. Yaudah saya ngasih berapa? 5.000. Tulis nggak nama bapak? Nggak usah, tulis aja hamba Allah. Tuh, giliran yang kecil tulis hamba Allah. Ketika ngasih yang besar, berapa Pak? Ngasihnya 200.000. Tulis ya hamba Allah. Jangan dong. Wah. Maka kalau ada ikhlas, dimanapun posisi kita, nggak akan tinggi hati, nggak akan rendah di. Tuh, ikhlas. Kenapa harus ada ikhlas dalam maintenance hati sehingga terhindar dari penyakit hati? Yang ke berapa? Yang ketiga, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Nih ada ayat Al-Quran yang populer di telinga kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, perhatikanlah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tentram. Berarti dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi mohon diingat, kalau kita berzikir tujuannya tetap karena al-mazkur, yang diingat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin tenang. Karena kadangkala ada orang melihat, lah kan emang bener dengan berzikir hati menjadi tenang, tapi tujuannya bukan agar menjadi tenang. Tenang itu adalah hikmah daripada berzikir. Adapun tujuan itu sendiri adalah agar apa? Karena Allah. Karena kalau kita ingat kepada Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku. Kata siapa? Kata Allah. Azkurkum, maka aku pasti akan mengingat kalian. Maksudnya rahmat Allah akan meliputi kalian. Analoginya, kalau ada kita punya orang, punya teman, dia itu jadi orang hebat, orang besar di masyarakat. Lantas kita bilang, ya, itu adalah misalnya kita bilang itu adalah teman saya, kita cuma ngaku, kata orang, ngaku-ngaku lu. Tapi kalau orang tersebut bilang, Pak Ahmad, ini teman saya waktu dulu SD, di aku, padahal dia udah jadi orang hebat, orang pejabat. Nah, kemudian kalau kita di aku dulu, saya belum disebut-sebut, belum diingat, itu pasti senang. Apalagi kalau ingat kita punya orang, kita punya teman itu sudah hebat, posisi tertentu di masyarakat, di pemerintahan, lalu dia ingat sama kita, datang ke rumah kita, Pak, masih ingat nggak saya? Lupa. Iyalah, 20 tahunan lebih kita pisah. Saya teman bapak dulu,
siapa? Edi. Ya Allah, Edi kemana aja dan sebagainya. Lalu dia bilang, saya dulu punya utang sama bapak. Atau utang apa? Utang uang? Bukan, utang budi. Saya pernah dibantu waktu saya nggak bisa mengerjakan matematika. Lalu Anda bantu saya, ente bantu saya. Ya Allah, saya udah lupa. Nah, ini begini deh, ente punya anak? Iya. Baru lulus? Iya, baru SMA. Ya udah, nih saya ada paket beasiswa buat anak ente. Ya Allah, makasih banget. Itu kalau gambaran kita. Bagaimana kalau misalnya Allah ingat kepada kita dengan Rahman Rahimnya? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jangan bayangkan rahmat Allah itu selalu dengan materi. Dunia ini meskipun katanya luas, bagi Allah terlalu sempit kalau hanya menampung rahmat yang begitu banyak milik Allah. Dunia ini karena fana, rusak, terlalu kotor untuk menempati rahmat Allah yang begitu bersih. Maka dari 100 rahmat itu, kata Nabi, Allah turunkan 1 saja. Dengan 1 rahmat tersebut kita saling mengasihi, termasuk seekor serigala, yakni induknya serigala tidak memangsa, tidak memakan anaknya. Karena apa? Karena rahmat Allah yang 1 tersebut. Ya. Maka dari itu, kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kenapa pula kita dalam rangka merawat hati agar terhindar dari penyakit dengan zikir? Zikir itu bisa dengan lisan dan tentunya pasti dengan hati. Lisan kita berzikir dengan zikir la ilaha illallah, dengan tasbih subhanallah, dengan takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Itu sebenarnya untuk membiasakan diri kita ingat kepada Allah. Kenapa beres sholat berzikir? Kenapa kita itu masuk waktu pagi, waktu petang berzikir? Selain karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wasila, tentunya juga agar kita senantiasa hati terpaut kepada Allah, terikat kepada Allah. Kalau sudah terikat kepada Allah, akan terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit hati. Kita punya tanaman. Kalau tanaman itu kita jaga dengan apa? Dengan, kalau misalnya ada hari ini tanaman namanya hidroponik, kita rawat, kita bikin apa itu? Saung gitu ya, sejenis saung yang terjaga dengan rapi, maka dia akan terhindar dari hama-hama. Dan dengan zikir dia tidak akan merasa sombong. Kenapa? Ingat Allah ada. Ya. Bukan sekedar tahu, tapi dia ingat kepada Allah. Dan aplikasi dari ingat tersebut adalah dia berusaha menjalankan segala perintah Allah. Analogi lagi, kalau misalnya kita sebagai suami mau pergi dinas keluar kota, lalu kita titip pesan kepada istri kita, mah titip anak-anak, sholatnya mohon diingatkan, belajarnya tolong didampingi, makan minumnya sudah pasti mama mengingatkannya. Dan satu lagi mah, tiap hari Jumat papa pesan, Jumat ini kebetulan papa janji ke DKM akan ngasih sedikit makanan untuk jamaah yang beres Jumatan, tolong mah dilaksanakannya. Iya. Suaminya berangkat tugas. Bagaimana cara istri mengingat suaminya tersebut? Apakah hanya dengan mengingat dan menyebut namanya saja? Ayah misalnya, ayah, tidak. Tapi dengan apa? Menjalankan amanahnya, apa yang menjadi wasiatnya. Begitupun kita ingat kepada Allah, bukan sekedar ingat. Ada aliran orang tertentu ngakunya sih ngaku sebagai orang agama kita, sama kayak kita agamanya Islam, tapi dia sholat hanya sekedar eling. Ada
Eling saja. Eling itu bahasa kita ingat. Tidak bisa begitu. Apa kata Allah? Waqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakan. Nggak bisa eling doang. Ya udah kalau begitu makan cukup ingat saja, makan aja. Nyebut niat misalnya nggak bisa. Maka kenapa kita urutkan nomor berapa ini? 3. Nomor berapa? Ya 3. Zikir dalam rangka merawat hati kita. Karena zikir ini bukan sekedar ingat saja. Aplikasinya kalau orang ingat, dia akan melakukan apa yang menjadi 1 keinginan, 2 kesukaan, 3 ya, 2 keinginan daripada yang disukai oleh yang diingatnya. Allah senang apa kita lakuin, Allah merintahin apa kita lakuin, dan ketiganya meninggalkan apa yang dibencinya, apa yang dilarangnya. Oh Allah nggak suka kalau kita ini minum khamar. Oh Allah nggak suka kalau kita ini zina, hindari. Termasuk oh Allah nggak suka kalau kita ini sombong. Oh Allah nggak suka kalau kita ini misalnya tinggi hati atau apa tadi ria, nggak suka. Itu aplikasi daripada zikrullah. Yang keempat terakhirlah. Yang keempat, maintenance hati kita agar terjaga dari penyakit hati adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu kata zikir diantaranya nih 1, zikir aktivitas menyebut itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian di waktu pagi dan petang. Makanya ada zikir pagi dan zikir petang. Berarti aktivitas zikir. Ada yang baca ratib al-atos, ratib al-idrus, ratib al-haddad, ada lagi baca al-mathu. Bagus substansinya zikir. Baca Al-Quran yang pagi, yang petang, bagus ya. Yang keduanya, sholat juga sebagai zikir. Toha ayat 14. Aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu sendiri adalah aktivitas zikir. Yang ketiganya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra. Apa yang dimaksud az-dzikra? Al-Quran. Al-Quran itu berarti isinya adalah zikir. Dan membaca Al-Quran adalah aktivitas daripada mengingat Allah. Betul, membaca Al-Quran 1 huruf saja mendapatkan 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa lahu hasanah. Man qara'a, barang siapa yang membaca apa? Harfan 1 huruf min kitabillah daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka bagi orang membaca itu adalah pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 pahala kebaikan itu dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku kata baginda Nabi tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, walakin dan tetapi alifun harfun alif 1 huruf, wa lamun harfun lam 1 huruf, wa mimun harfun mim 1 huruf. Berapa jumlah jamlehna? 10. Berarti 3 huruf. 3 huruf 10. 3 huruf jadi ikutan aja. Dikali 10 baru 30. Tapi semangatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sebaliknya. Oh, alif lam mim itu 3 huruf berarti 30. Nah, kalau gitu baca aja 1 huruf. Nun sadaqallahul azim. Nah, semangatnya udah salah. Harusnya fastabiqul khairat. Dengan membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca saja. Dalam Al-Quran itu ada istilah faqra'u ma tayassara minal Quran. Qara'a, membaca. Ada lagi namanya itu tilawah. Ada lagi namanya tadabbur. Ada lagi namanya darosa, tadarus. Kalau kata Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, juga kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kalau tadarus itu Pak, ada 5 orang. 1 yang baca, yang lainnya menyimak.
Beres misalnya mau gantian boleh 1 ain atau 1 halaman gantian. Orang kedua baca, yang lain nyimak. Beres 3. Walaupun misalnya 5 orang ini istiqomah selama 1 bulan beres 1 khatam. Pahalanya buat siapa? Buat barengan, semuanya sama, dapat pahala yang sama. Kadang-kala kita ini individualistik, individualisme. Wah enggak, saya pengen sendiri. Justru kenapa ada tadarus? Supaya kalau ada salah bisa saling mengingatkan. Boleh saja di masjid tertentu ada aktivitas tadarus dipublish, dicorongkan dikit lagi dengan speaker keluar. Tapi alangkah bagus kalau ada yang menyimak di sampingnya. Kalau salah bisa mengingatkan. Kadang-kala telinga saya saja gatal ngelinga di masjid ada yang baca Al-Quran bagus, tapi salah, nggak ada yang ngingetin. Kalau ada yang ngingetin enak. Jadi baca Al-Quran tadarus, ada qiraah, ada tilawah. Tilawah kalau qiraah baca biasa. Kalau tilawah itu contoh ada dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza tala, dan demi bulan apabila mengiringi matahari. Berarti tilawah itu mengiringi, artinya aktivitas membaca qiraah biasa itu yang rutinitas itu dibarengi dengan aktivitas memahami. Kalau tadabbur merenungi, anak mahasiswa, anak SMA pergi ke gunung, bukan tadabbur alam tapi tafakkur alam, memikirkan sesuatu yang masih bisa dieksplorasi. Kalau tadabbur memahami, mendalami sesuatu yang sudah pasti dari Allah Ta'ala, yakni Al-Quran. Dengan tadabbur memahami, menghayati isi Al-Quran, maka kita ini tahu. Karena dalam Al-Quran itu ada kisah orang-orang yang sombong. Ada siapa di Al-Quran orang sombong? Tipikalnya, tipologinya Fir'aun, sampai ngaku ana rabbukumul a'la. Ada lagi yang sombong dengan harta sehingga bakhil. Bakhil kan penyakit hati juga. Siapa itu tipologinya? Qarun. Ada lagi tipologi orang yang punya ilmu tapi culas, melacurkan diri dengan ilmunya. Siapa namanya? Haman. Patihnya Fir'aun. Ada di Al-Quran itu. Nah, maka itu dengan membaca Al-Quran, yakni persisnya tadabbur Al-Quran, kita maintenance, rawat hati kita dari penyakit hati. Ada satu lagi sebenarnya, sodakoh. Dengan sodakoh kita akan terhindar dari bakhil. Kenapa? Dengan sodakoh hatinya yang tadinya keras tidak mau memberi, hatinya keras tidak mau berderma, dengan memaksakan diri, tanda petik memaksakan diri itu bukan tidak ikhlas, mengusahakan diri, membiasakan diri supaya dia ikhlas. Insya Allah dia akan terjaga hatinya dari penyakit bakhil. 5. Dalam rangka maintenance, menjaga agar hati kita terhindar dari penyakit hati. Ingat, ini tindakan preventif ya, bukan mengobati. Sebab mengobati ada lagi. Ini adalah tindakan preventif, merawat, maintenance hati. Sebab pertemuan sebelumnya kita bahas faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya penyakit hati. Oke, ya ini apa saja? 5 ini. 1. Jaga iman. 2. Ikhlas. 3. Banyak zikir. Baca Al-Quran. 5. Sedekah. Dan tentunya semuanya dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, sehingga kita ini hati terawat dengan baik. Ini saja. Ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri wa dzakar wasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.